Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat-Nya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepadanya, sebab takwa merupakan jembatan bagi kita untuk menggapai ridho dan kemuliaan di sisinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku ialah orang yang bertakwa. Quran surat Hujurat ayat 14. Tepat pada Selasa 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi tradisi mayoritas umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi tersebut. Bagi Muslim Indonesia, tradisi Maulid sudah membumi di benak kolektif masyarakat. Peringatan Maulid merupakan salah satu bukti kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Ungkapan cinta itu diluapkan dengan ekspresi yang beraneka ragam. Misalnya, di Yogyakarta dan Surakarta kita menemukan sekaten. Di Banjar ada istilah Bayun Maulid. Demikian pula di daerah-daerah lain. Mereka memiliki istilah dan tradisi sendiri dalam memperingati Maulid Nabi SAW. Peringatan Maulid Nabi memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter umat Islam. Pada acara itu, kita bisa mendengar berbagai macam ceramah yang menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja bayangan Nabi SAW itu sudah terlupakan dalam benak kita lantaran kesibukan dunia. Seorang pemimpin bisa jadi sudah lupa bagaimana cara memimpin masyarakat yang benar. Wakil rakyat mungkin saja lupa dengan janji-janjinya selama ini. Para pejabat yang sudah lupa bagaimana cara menyimpan uang rakyat, sehingga banyak uang rakyat yang tercecer ke kantong pribadinya. Dan bisa jadi sebagai muslim kita sudah lupa bagaimana berakhlak mulia. Momentum Maulid Nabi ini sangat tepat dijadikan sarana untuk melawan penyakit amnesia yang tengah mewabah itu. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, ada banyak contoh yang dapat kita tiru dari Rasulullah SAW. Jika Al-Quran diibaratkan mutiara yang memantulkan beraneka ragam warna cahaya, demikian pula dengan Nabi SAW. Kita bisa memetik hikmah apa saja yang terdapat dalam diri beliau, terutama perihal akhlak dan budi pekertinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adim." Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam diri Nabi tertanam akhlak yang mulia. Keelokan perangainya itu tidak hanya diakui kalangan Islam saja, non-muslim pun memuji akan akhlaknya tersebut. Tak heran di usia belia Rasul dijuluki dengan gelar Al-Amin, dan kejujurannya tersohor ke seantero dunia.
Kebaikan akhlaknya itu digambarkan Imam Al-Busiri dalam Gubahan Syairnya. Alangkah agungnya Rasul yang selalu dihiasi oleh budi pekerti yang sangat mulia itu. Kepribadiannya selalu diselimuti kebaikan, wajahnya selalu dihiasi oleh senyum keramahan yang menawan. Dia lemah lembut ibarat bunga, mengundang pesona ibarat bulan purnama. Luas kedermawanannya ibarat samudra, dan sangat pasti cita-citanya ibarat perjalanan masa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, misi utama diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke permukaan bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul Kaifa Nanta'amal Ma'a Al-Quran menyebut salah satu tujuan dari syariat Islam ialah untuk menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah disampaikan bahwa Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan modal akhlak yang mulia itu pula Islam menyebar dalam tempo yang sangat singkat di Jazirah Arab. Praktik kehidupan Nabi baik di Mekah maupun Madinah memberi gambaran kepada kita bahwa peranan akhlak dalam kehidupan ini sangatlah urgen. Penerimaan masyarakat terhadap kebenaran yang disampaikan sangat berkaitan dengan moral si penuturnya. Kebenaran akan meresap cepat ke dalam hati sanubari apabila disampaikan dengan cara-cara yang santun seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai moral atau akhlak pada hari ini membuat air mata kita menetes. Bagaimana tidak? Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik mengabarkan kepada kita perihal kemungkaran sosial yang terjadi di negeri ini. Bukan berarti negeri ini penuh dengan penjahat, tidak. Namun suara kejahatan lebih masih ketimbang kebaikan. Menengok kembali kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah solusi nyata untuk keluar dari jeratan masalah ini. Rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana mengatur negara yang baik dan masyarakat yang bermoral. Dalam menjalankan kekuasaan, Rasulullah SAW selalu menekankan aspek kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan keadilan bagi semua kalangan tanpa memandang warna kulit, keyakinan, serta ras. Selain itu, Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti agar umatnya tidak selalu menuruti hawa nafsunya, karena hawa nafsu sumber kemungkaran dan kemerosotan akhlak. Orang akan mudah terjerumus untuk korupsi, menipu, dan kemungkaran sosial lainnya jika terlalu menuruti nafsu rakusnya. Bahkan Rasulullah mengancam status keimanan umatnya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Amr bin As, Nabi berkata, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al liman ji'tu bih." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini dapat membawa perubahan dalam tingkah laku kita. Peringatan Maulid bukan hanya sekedar formalitas atau seremonial belaka. Lebih dari itu, peringatan Maulid sebagai sarana bagi kita untuk menambah wawasan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengamalkan dan mengkontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bara'ur raufur rahim.